Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi, selamat bergabung dalam Gereja Cloud Isa Al-Masih Cikutra pada pagi hari ini. Mari kita khususkan waktu kita beberapa menit ke depan untuk kita konsentrasikan, kita khususkan, kita persembahkan kepada Tuhan demi kebesaran kemuliaan nama Tuhan, dan kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam cloud di awan-awan yang permai. Mari kita mulai ibadah kita. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi serta segala isinya, dan Dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turutlah atas susunan kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Amin, Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kebaktian saat dalam tangan Engkau. Kami rindu memuliakan nama-Mu, kami rindu bersyukur di hadapan Engkau, kami rindu mendapat kunjungan Tuhan, lawatan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing saat ini. Urapan Allah turun atas kami, hadirat Allah turun atas kami, segala hanya kepada Engkau Allah pencipta langit dan bumi, dan kami datang menghadap hadirat Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Musim berganti musim, Tuhan senantiasa memelihara kita. Kasih-Nya yang luar biasa, tak terbatas. Dan hari ini kembali kita dipersekutukan dalam ibadah ini juga dengan tubuh dan darah. Kita akan dipulihkan lewat kasih-Nya. Jangan sia-siakan kasih yang Tuhan nyatakan maupun lewat siapapun yang mengasihi kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, semusim demi musim berlalu, Tuhan pelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Yes, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, tak pernah berakhir. Seberapa kasih Tuhan, lebih luas dari samudra. Amin. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari apapun yang ada di bumi. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
habis di hidupku. Lebih tinggi, Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. sungguh. Mari kita bersyukur. Kasih Tuhan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu tak terbatas, kasih-Mu tak terukur, tercurah dalam hidup kami, musim demi musim. Kurang sakara terima kasih Yesus. Kurala sakara haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syukur hanya bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Biarlah hari ini kasih Allah tercurah, bukti anugerah terindah dicurahkan untuk umat tebusannya. Dan kita menjadi anak-anak pemenang, anak-anak pembawa terang di dunia yang gelap ini. Oh haleluya, kita bangkit berdiri di rumah masing-masing ya. Kita nyanyi dengan sukacita. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Amin. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang.
Biarlah kuasa Tuhan membangkitkan, memulihkan bagi kita yang letih, lesu, berbeban berat. Kekhawatiran melanda, bahkan kelemahan tubuh pun. Bilur-bilur darah Yesus yang akan mentahirkan, menyucikan kita. Mari kita mohon kasih sempurna yang telah terbukti 2010 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu, dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Amin. Yang sempurna telah, amin. Ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari buka hatimu. Biarlah kasih yang sempurna terus berkarya dalam hidup kita. Yang sempurna Dinyatakan dari hari ke hari, dari musim ke musim. Kita terima pemulihannya, kita terima anugerahnya, kekuatannya yang memulihkan, meneguhkan, menyembuhkan kita. kasih karuniamu Kau pulihkan aku, Layakkanku. Kita punya Bapa yang luar biasa, yang peduli, yang mengerti
baik, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kasih-Mu tiada duanya. Kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kasih-Mu tercurah, kasih-Mu tercurah di rumah-Mu, di rumah umat-Mu kembali. Dalam mata masa kadalama ya nasi, dalam masa kadalama ya nasa kadalama ya nasi, dalam ya nata kini misi ya dalam ya nasi, dalam masa kadalama ya nasi ya dalam terpuji namamu, terpuji namamu. Kalau sebentar ya Tuhan, kami duduk diam di bawah kaki Engkau untuk mendengar kebenaran firman Allah. Ya Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman Allah dengan kuat kuasa Engkau, sehingga kebenaran firman Allah berbicara kepada kami. Berkatilah semua sarana yang ada, supaya tidak ada gangguan apapun, kami bisa melihat dengan baik, mendengar dengan baik, internet berjalan dengan baik. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, pada hari ini kita akan membahas tentang jangan menyia-nyiakan orang yang sayang kamu. Tema kita hari ini, jangan menyia-nyiakan orang yang sayang kamu. Pagi hari ini saya setengah khotbah, kemudian nanti dilanjutkan nanti sore dengan tema yang sama, kita lanjutkan. Jadi nanti malam kebaktian kita jam 6, kebaktian kita jam 6 merupakan lanjutan dari khotbah kita pagi hari ini. Jadi pagi hari setengah, nanti malam setengah. Ya, jangan menyia-nyiakan orang yang sayang kamu. Kalau kita masuk dalam suatu organisasi, apa saja, organisasi apa saja, baik itu kemasyarakatan, olahraga, kumpulan orang, termasuk di gereja, maka berlakulah yang disebut dengan diagram lonceng. Ya, kurva lonceng atau diagram lonceng. Apa maksud dari diagram lonceng ini? Maksud dari diagram lonceng ini adalah memberikan gambaran kepada kita. Dimanapun kita berada, maka ada sebagian kecil, yang itu bagian kiri dari 0 sampai 1, itu bagian kiri, itu adalah orang yang sangat fanatik dan orang yang senang dengan kita. Pada waktu kita baik, mereka senang sekali. Ketika kita mungkin menjengkelkan, mereka juga mendukung, gak ada masalah. Mereka adalah pendukung fanatik. Kalau Tuhan Yesus itu adalah para rasul, 12 murid. Para rasul, 12 murid, itu pendukung fanatik. Kemudian bergeser sebelahnya, nomor 1, nomor 2 itu adalah pendukung. Tapi berkurang fanatiknya. Ya, akan lebih sedikit berkurang. Nah, bagian berikutnya nomor 2 dan nomor 3 sampai tengah itu adalah penggembira atau pendukung yang lebih banyak, prosentase lebih banyak. Jadi yang fanatik dengan kita, benar salah pokoknya didukung saja, prosentase lebih kecil, tapi nanti kemudian pendukung lebih besar, dan penggembira, ya angin-anginan, bisa kadang-kadang mendukung, bisa kadang-kadang tidak, tapi condong ke arah mendukung kita. Berikan support, berikan semangat dan sebagainya, mendukung kita. Nah, itu kalau partai itu adalah pendukung, penggembira, itu prosentase lebih banyak. Tetapi bisa menentang, kadang-kadang mendukung, dan lebih banyak prosentase mendukung. Kemudian kita bergerak sebelah kanan adalah orang mulai tidak senang, membenci, tidak senang. Kemudian dimulai dari pendukung, prosentase lebih banyak. Kadang-kadang dia mendukung, lebih banyak menentang kita. Membenci kita, tidak senang, tetapi kadang-kadang mendukung. Ya, tapi lebih banyak persentase tidak terlalu senang dengan kita. Kemudian lebih kecil lagi, nomor 4, nomor 5, itu adalah
orang-orang yang tidak senang dengan kita. Dan ada persentase yang kecil, sangat kecil. Apapun yang kita lakukan salah. Pokoknya salah saja. Jadi itu adalah orang fanatik menentang kita, musuh bebuyutan yang salah melulu. Kita mau benar juga salah, kita berbuat salah apalagi. Nah kalau di Alkitab adalah orang-orang Farisi, imam-imam terhadap Tuhan Yesus, itu adalah kelompok kecil yang selalu menentang saja. Tidak ada betulnya Tuhan Yesus. Dan itu berlaku dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, mungkin di RT kita bisa saja seperti itu, ya di gereja bisa saja seperti itu. Ya, tetapi ada satu tekanan bagi kita saat ini. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menyikapi diagram lonceng ini. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh teladan di mana Tuhan Yesus ketika orang mendukung dia, Tuhan Yesus pun ikut prosentasenya mendukung. Semakin orang itu fanatik dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus lebih banyak investasikan waktunya, berkatnya, tenaganya kepada orang-orang yang mendukung. Makanya Tuhan Yesus sangat memperhatikan para rasul. Tapi kemudian mulai orang banyak, 70 murid, kemudian orang banyak diberikan perhatian. Tetapi untuk musuhnya Tuhan Yesus tidak terlalu memberikan perhatian. Apalagi pada orang Farisi dan sebagainya, betul-betul tidak pernah ada program dari Tuhan Yesus pribadi untuk mengunjungi orang Farisi supaya bertobat dan sebagainya. Tidak ada. Nah, soalnya saya menemukan satu tulisan berbunyi demikian. Jangan sia-siakan orang yang sayang padamu, yang peduli sama kamu, yang baik sama kamu, yang berusaha membuat bahagia. Kenapa? Karena belum tentu esok dia masih ada padamu. Sekali lagi, jangan sia-siakan orang yang sayang padamu, yang peduli sama kamu, yang baik sama kamu, yang berusaha membuat kamu bahagia. Mengapa? Karena belum tentu esok dia masih ada. Suatu hari, saudara sekalian, ada anak kecil, dia menghitung. Dia membayangkan, dia menghitung. Bapak saya paling-paling nanti umur 60. Saya sekarang sudah 10 tahun. Kalau setahun sekali saya mencium bapak saya sebagai tanda sayang, berarti hanya 50 kali. Waduh, sangat sedikit sekali. Nah, karena saya akan tambah. Kemudian anak anak kecil ini mendatangi bapaknya yang sedang bekerja keras, sedang menggergaji, sedang motong kayu, dan menghampiri bapaknya dan berkata, "Pak, saya mau mencium Bapak." Tapi bapaknya katakan, "Jangan nak, Bapak sedang kerja, lagi repot, lagi sibuk. Nanti aja ya, jangan. Bapak kotor, posisinya sekarang berkeringat, kotor, nanti aja." Anaknya kembali dengan sangat kecewa. Kemudian ketika malam hari, bapaknya menghampiri anaknya. "Maaf nak, tadi Bapak nggak mengizinkan kau mencium Bapak. Sekarang Bapak sudah bersih, sudah baik. Oke, silakan kamu bisa mencium Bapak." Tapi kelihatannya si anak itu begitu kecewa, dia diam saja kemudian pergi. Dan beberapa bulan berikutnya, saudara sekalian, ternyata anak kecil ini meninggal. Dan bapaknya sungguh-sungguh sangat menyesal. Mengapa aku tidak mengizinkan anak saya mencium saya? Dia sangat-sangat menyesal. Mengapa saya menyia-nyiakan kasih sayang dari anak saya? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu jangan menyia-nyiakan kasih sayang dari orang yang mencintai kita. Jangan menyia-nyiakan kasih sayang dari orang tua kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan orang tua kita. Dalam kitab Ratapan pasal 4 ayat 16 berbunyi demikian. Ratapan pasal 4 16. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka. Tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati
dan orang-orang tua tidak mereka kasih. Kitab Ratapan tulisan dari Nabi Yeremia. Yeremia menangis mengapa karena negaranya hancur. Yeremia menangis karena ibu kota kebanggaan mereka Yerusalem hancur rata dengan tanah. Karena bait Allah rata dengan tanah. Dan tengah-tengah tetesan air mata Yeremia ini tercermin. Mengapa Tuhan izinkan bangsa Israel tidak punya negara lagi, tidak punya ibu kota lagi. Bahkan bait Allah, rumah Tuhan sendiri diizinkan hancur rata dengan tanah. Karena bangsa Israel tidak menghargai para imam, para pimpinan. Tidak menghargai firman, tidak menghargai para imam. Tetapi juga tidak menghargai, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak mengasihi mereka. Dalam kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 4 dikatakan begini. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak dan cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi ada panggilan dalam hidup kita. Bahwa kita itu adalah harus merawat, memelihara orang tua. Ini wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Hukumnya wajib. Kalau kita melalaikan ini, maka Tuhan akan melalaikan kita. Banyak orang berpikir, ketika ditanya masih muda, masih remaja, pemuda ditanya, siapa yang paling sayang kamu? Maka dengan cepat, anak gadis itu berkata, pacar saya. Salah. Iya, pacar saya, lautan diseberangi, gunung dinaikin demi untuk ketemu pacarnya. Api diloncatin ketemu pacarnya. Tapi ingat, orang yang paling sayang kamu bukan dia, tapi orang tuamu. Kakek nenekmu, orang tuamu, itu adalah orang yang sayang kepada kamu. Dia sudah berkorban dari kita masih kecil, masih bayi, sampai sekarang. Nah, saudara, jadi jangan menyia-nyiakan orang tua kita, kakek nenek kita. Orang yang sayang kepada kita. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan keluarga. Dalam arti lebih luas. Suami, istri, kakak, adik, keluarga besar, dan sebagainya. 1 Timotius pasal 5 ayat 8 berbunyi, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, keluarga inti seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Walaupun kita berkata saya percaya Yesus, kalau mati saya masuk surga, tetapi saya tidak memperhatikan orang tua saya. Saya melalaikan papi saya, melalaikan mami saya, kakek nenek saya. Maka dikatakan kita itu lebih jahat dibanding orang yang murtad. Kalau kita tidak memperhatikan keluarga inti kita tidak memperhatikan kakak kita, adik kita, tidak sayang dengan mereka, maka dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang murtad. Bahkan bukan cuma murtad, lebih jahat dibanding orang yang murtad. Maka kewajiban kita adalah memperhatikan keluarga inti, terutama keluarga inti. Kakak, adik, suami, istri, keluarga, termasuk kakek nenek kita. Wajib hukumnya sangat wajib. Dan tatkala Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus tahu detik-detik terakhir sebelum wafat. Dan dia lihat ibunya Maria ada di sana. Dan penafsir mengatakan Maria waktu itu posisinya janda. Karena Yusuf suaminya mati muda. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Maria, pada Yohanes muridnya, ini ibumu. Dengan kata lain, aku titip mami saya, Yohanes dan rasul-rasul yang lain.
Dan kepada Yohanes Tuhan Yesus katakan, inilah ibumu. Dan kepada Maria ibunya katakan, inilah anakmu. Dan sejak itulah Maria ibu Tuhan Yesus terima oleh rasul-rasul itu sebagai keluarga sendiri, sebagai mami sendiri. Dengan kata lain Tuhan Yesus sangat memperhatikan. Sebelum Tuhan Yesus wafat pun memperhatikan maminya. Bagaimana nasibnya ketika dia ditinggal sebagai anak terbesar dalam keluarga yang akan meninggal. Jadi sekalian, kewajiban bagi kita adalah memelihara, menjaga, merawat keluarga kita, wajib, hukumnya sangat wajib. Saya menemukan suatu tulisan berbunyi demikian. Jangan pernah menyanyiakan orang yang peduli terhadap kamu. Jaga dan jangan biarkan dia pergi selamanya. Sekali lagi, jangan pernah menyanyiakan orang yang peduli terhadapmu. Jaga dan jangan biarkan dia pergi selamanya. Jadi sekalian, jangan sampai kita menyanyiakan orang tua kita, anggota keluarga kita. Jangan sampai kita lupa mengasihi mereka, menolong mereka, mengangkat derajat mereka, membuat mereka maju, mereka berkembang, mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Mereka bisa maju, mereka bisa berkembang. Mari saya ajak sekalian, saya menemukan tulisan berkata begini, belajarlah menyayangi seseorang yang sudah pasti menyayangi kita. Belajarlah menyayangi seseorang yang sudah pasti menyayangi kita. Daripada mengejar seseorang yang kita tidak suka, daripada mengejar seseorang yang kita suka, namun dia tidak pernah peduli pada kita. Ya, yang pasti mengasihi kita adalah orang tua, keluarga inti kita. Makanya belajarlah menyayangi orang yang sudah pasti menyayangi kita. Pada suatu hari ada sebuah kisah di mana anak tidak pulang kampung dan ditunggu oleh sang ibu. Jangan meremehkan orang yang Anda cintai. I found a love for me. Seorang ibu menanti anaknya untuk pulang, tetapi anak tersebut mengirim surat dan paket. Maaf ibu, saya tidak bisa pulang. Ada sesuatu untuk ibu, sebuah robot canggih untuk menemani ibu dan membantu pekerjaan di rumah. Setiap hari robot ini membantu menemani pekerjaan ibu. Lama-kelamaan sang ibu makin sayang pada robot ini dan memperlakukan robot ini seperti anaknya. Begitu juga robot ini juga sayang kepada ibunya karena dia diperhatikan setiap hari. Menemani nonton TV, menemani dalam kegiatan sehari-hari, menemani makan, bahkan mengganti baterai dari robot ini. Robot ini akan mati jika baterai habis, sehingga menggantikan baterai ini secara rutin. Setiap hari sang ibu menunggu anaknya di depan rumah, tetapi tidak datang sampai hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir di mana ibu ini sakit. Ibu sudah lelah dan tidak kuat lagi bertahan hidup, sehingga
Suatu saat sang ibu sudah meninggal, tidak bernyawa. Si robot mencoba untuk menghidupkan ibu dengan memberi baterai, tetapi tidak berhasil. Si robot berpikir bahwa dengan baterai lah si ibu akan hidup seperti dia. Tidak ada yang memperhatikan sang ibu. Jika robot saja mengasihi ibu yang tidak mempunyai jiwa dan perasaan, robot tidak memiliki apapun masih memperhatikan sang ibu. Suatu saat robot kehabisan baterai dan tidak memiliki energi lagi dan mati. Ibu pergi, sang robot mati. Jangan remehkan orang yang ada di sekitar kita. Selagi kita masih hidup, perhatikanlah orang tua kita. Iya, kesimpulan renungan kita pagi hari ini adalah jangan menyanyiakan orang yang sayang kamu. Dan pagi hari ini orang yang sayang kita terutama adalah orang tua. Kakek nenek kita, orang tua kita, saudara kakak adik kita. Jangan sampai kita menyanyiakan mereka. Nanti sore kita lanjutkan lagi, siapa saja orang yang sayang dengan saya. Orang yang sayang dengan kita. Ada yang sangat terkenal di dunia ini yang disebut dengan gembok cinta. Dimulai di Perancis, di Sungai Rhine, mereka menaruh gembok cinta. Mereka yang jatuh cinta mengunci dua gembok di jembatan sungai ini. Dan itu ribuan gembok cinta digantung di jembatan sungai Rhine. Lama-lama jembatannya tidak tahan karena sudah 50 ton berada di gembok-gembok itu. Sehingga terpaksa diambil, dibuang supaya jembatan tidak ambrol, tidak hancur. Gembok cinta ditaruh di sana dengan harapan cinta abadi. Tidak hilang. Di Bandung pun sudah ada. Tidak perlu ke Perancis. Di Bandung sudah ada. Gembok cinta. Ada beberapa tempat di kota Bandung yang sudah disiapkan gembok cinta. Tapi yang penting, gembok cinta di hatimu. Mari kita masuk dalam doa. Kasih dari surga. Kasih dari surga. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita. Menyambut perjamuan suci. Tuhan Yesus berikan contoh dan teladan untuk mengasihi orang-orang yang mendukung dia. Orang tuanya, untuk maminya, untuk para rasul, 70 murid, para pendukungnya. Tuhan Yesus support mereka dengan memberikan mereka makan, memberikan mereka firman, menyembuhkan, menyehatkan. Tuhan Yesus tidak memberikan sedikit pun perhatian. Tidak cari masalah dengan mereka yang memusuhi dia. Konsentrasi Tuhan Yesus kepada mereka yang sayang kepada dia. Tuhan Yesus membalasnya dengan kasih sayang lebih besar lagi. Biarlah kasih Allah mengalir, memenuhi kita. Memampukan kita untuk menyayangi orang-orang yang sayang dengan kita. Kasih dari surga. Sambil siapkan hati kita. Siapkan perjamuan suci. Dari surga memenuhi tempat ini.
Kalau ada dosa, mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk menyambut perjamuan suci. Silakan masing-masing mengoreksi diri kita. Kalau ada dosa, kesalahan, mohon ampun. Kalau kita tidak menyayangi mereka yang sayang kepada kita, mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah menyakiti hati, menjengkelkan, membuat marah, mohon ampun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Engkau. Kalau kami telah menyakiti hati orang-orang yang sayang dengan kami, membuat kesal orang tua, nenek kakek kami, mohon ampun kalau keluarga kami telah kami sakiti. Mohon ampun ya Tuhan kalau hidup kami jauh dari Engkau. Mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Dan kami berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan kami. Biarlah kasih Tuhan mengalir kembali. Memberikan pengertian, memberikan hati kami penuh dengan kasih-Mu. Mari Roh Kudus penuhi kami kembali. Dan layakkan kami saat ini menyambut tubuh dan darah Engkau. Biarlah kasih Allah memenuhi kami kembali. Persekutuan dengan tubuh dan darah Engkau Tuhan. Memberikan kami kemampuan, kesehatan, kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan roti. Silakan bisa menyiapkan roti. Bayangkanlah Tuhan Yesus yang di kayu salib, yang begitu sayang kepada kita, yang begitu mengasihi kita. Angkatlah roti dan dengarlah kebenaran firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ingatlah roti yang kita pegang adalah biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini memberi kekuatan baru bagi kita. Supaya kita mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan anggur, angkatlah anggur. Bayangkanlah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, di mana darahnya menetes turun. Dan dengarlah kebenaran firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ingatlah anggur ini adalah tanda kasih Tuhan kepada kita. Dia telah bayar dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya sendiri, sangat mahal. Inilah darah perjanjian, semua dosa kita telah diampuni. Dan kita layak menerima berkat rahmat Tuhan, layak masuk dalam kerajaan surga karena pengorbanannya. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Berikanku hati
Biarlah kita minta hati seperti hati Tuhan sendiri. Dia penuh kasih, penuh belas kasihan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah pujian ini di doa kita. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. berikan Ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Dengan sepenuh hati kita, berikan ku hati sebagai doa kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku Sambil naikkan pujian ini, seperti mata panjatkanlah doa. memandang Doakan untuk orang tuamu, sekeliling. doakan untuk kakek nenekmu tatkala mereka masih hidup. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas. Doakan orang-orang yang mengasihimu Hatimu supaya kita mampu mengasihi mereka. rencanamu. Berikan ku hatimu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kiranya roh-Mu memenuhi kami kembali. Tuhan tolong. Kiranya kasih-Mu memenuhi hati kami kembali. Amin. Dan kemampuan dari Tuhan supaya kami dengan kasih Allah, dengan kekuatan dari Roh Kudus mampu mengasihi orang-orang yang mengasihi kami. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Dan berikan segala sarana yang diperlukan supaya kami mampu mengasihi mereka. Kiranya rahmat Allah turun atas kami, kekuatan baru turun atas kami, dan semangat baru dalam hati kami untuk dapat memperhatikan orang-orang sekitar kami, terutama orang-orang dekat dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Ya, kayak persilakan sekarang. Ya, ini keluarga besar ya. Ya, bernama Komsel dari Bapak Penatua Heru. Silakan untuk naikkan pujiannya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari keluarga Bapak Heru dan rekan-rekan dari Komsel Kelompok PH ingin mempersembahkan pujian di tengah-tengah ibadah kita. Lagunya yang berjudul Sungguh Indah Pengorbanan Tuhan bagi kita.
Ya, terima kasih. Baik. Gangguan sinyal. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saja kita akan masuk dalam doa syafaat Yesus padamu ku berseru. Kita akan naikkan doa kita, doa syafaat kita pada pagi hari ini. Yesus Padamu ku berseru. Mungkin Tuhan ingatkan ada pokok-pokok doa untuk saudara kita, bangsa negara kita yang butuh dukungan doa, untuk dunia ini yang butuh dukungan doa. Silakan kita panjatkan doa syafaat saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, mohon sejahtera untuk bangsa negara kami Indonesia. Jauhkanlah bangsa kami Indonesia dari segala orang-orang jahat yang ingin mengacaukan. Segala rencana-rencana yang jahat, kiranya Tuhan sedia menyingkirkannya. Biarlah rencana-rencana yang benar, yang tepat, yang berjalan dengan baik. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyingkirkan corona ini dari bumi, supaya manusia sehat, sembuh, ekonomi dapat pulihkan kembali. Dan bagi kami berdoa untuk mereka yang terkena corona, Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, yang menyehatkan kembali. Bagi keluarga-keluarga yang terpuruk ekonominya, mohon rahmat Tuhan. Usaha pekerjaan dapat berjalan kembali, mohon berkat rahmat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mohon pertolongan Tuhan. Untuk kami semua yang bergabung dalam gereja Cloud ini ya Tuhan,
turunkanlah berkat spesial dari Engkau. Biarlah perjamuan suci memberi kekuatan baru, semangat baru bagi kami. Roh-Mu menuntun dan membimbing kami supaya kami semakin kokoh, semakin kuat. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia Allah turun atas kami. Berkat rahmat-Mu Kau curahkan atas kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Yesus, haleluya. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Tadakan tanganmu. Terimalah berkat dan rahmat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau, amin, serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih Allah dimanapun kita berada. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Baik Bapak Ibu, yang pertama berkaitan dengan sembako gratis masih terbuka bagi saudara yang bisa membawa jiwa baru bergabung, ya, membawa jiwa baru bergabung dengan gereja Cloud kita. Saudara bisa dapatkan 1 kupon untuk sembako gratis yang akan diambil tanggal 29 sampai 31. Kemudian tanggal 18 kita akan ada pengumuman siapa yang berhak dapat 1 atau 2 kupon, diumumkan tanggal 18 Oktober. Kemudian kegiatan kita dalam seminggu ini sama. Sebentar jam 11 ada kebaktian sekolah minggu. Sekali lagi jam 11 siang ada kebaktian sekolah minggu. Dan saya undang nanti malam Bapak Ibu bisa bergabung kembali dalam kebaktian malam kita jam 6. Kebaktian malam kita jam 6. Dan hari Selasa ada pemahaman Alkitab. Sabtu jam 5 itu pra-remaja, pemuda dan remaja silakan bisa bergabung dalam persekutuan pra-remaja pemuda hari Sabtu jam 5 sore lewat Zoom, dan kode masuk ada di warta jemaat gereja Cloud kita, dan minggu depan acara kebaktian kita sama jam 9, jam 11 siang sekolah minggu, dan jam 6 malam itu kebaktian malam. Kemudian bagi Bapak Ibu yang butuh dukungan doa sebagainya, silahkan bisa chat ke Ibu Lilis atau ke Ibu Fania untuk tuliskan nama dan pokok doa, ya, nama dan pokok doa untuk didukung dalam doa. Oke, saya kira itu saja pengumuman kita pada malam hari ini. Ada saudara kita yang baru pertama kali bergabung, ya, Bapak Yusak. Halo Bapak Yusak. Halo, ini Ya. ponaan Pak Yusuf. Betul kah? Iya. Betul, Yusuf. Yusuf. Masih ada kah? Sore.
Suarae. Nah. Halo. Lagi di luar negeri. Halo. Mas Yusak. Halo. Halo, Tuhan Oke. berkati. Semuanya. Halo, Ya, Pak Gultom, Pak Gultom. sehat semua, Tuhan berkati. Ibu, ya Tuhan berkati. Halo. Bu Meme. Ibu Meme, kok sendiri ya? Ah, itu. Cari. Pak Jonja ini. Keluarga Presley, keluarga Pak Gultom, keluarga Pak Jonja ini, keluarga Pak Sarip. Ih, cucunya udah gede. Uhuy. Suruh lari, Pak. Sini. Wah, Ibu Lili, cucu. Bu. Halo Tante. Halo. Dari mana ini? Ini dari itu siapa? Adiknya Angel. Iya, Bu. Adik luka anak Udah si anak gede. Siapa itu? Oh iya. Tuhan berkati Pak Iwo. Tuhan berkati. Halo, Cianika. Ibu Naomi, Tuhan berkati. Ah, ini istrinya di sini, anaknya di sini, Pak. Halo. Istrimu di sini nih. Nah. Maria kemana ya? Hai. Halo, Maria kemana ya? Mary-nya mana, Mary? Satgas. Mary dicari Pak Yusuf. Selamat udah lulus, Tuhan berkati. Mary. Halo. Pak Cincian, Ellen, Tuhan berkati. Sehat selalu ya Pak. Halo cantik, blessing. Halo. Wah, Pak John ngaso dogi Pak. Tuhan berkati, sehat ya Pak John. Halo, Ibu Rama, sehat sayang. Sehat ya. Sehat Bu. Sehat selalu. Amin. Sehat Amin. selalu. Amin. Ini Pak Wibowo. Halo Pak Kumis. Tuhan berkati, sehat selalu. Pak BBB. Pak Sugi. Hai Febri. Febri. Halo Kristi. Sorangan.